Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman semua, ini sambungan pembahasan kita yang kelenjar getah bening itu ya. Begini. Terus satu lagi yang menyebabkan yang membuat sirkulasi itu macet adalah stres yang tinggi. Jadi artinya ketika kita itu stresnya berlebihan, maka akan membuat otot-otot itu akan menjadi mengencang. Ketika nanti otot-otot itu mengencang, maka sirkulasi darah, sirkulasi cairan, sirkulasi energi, sirkulasi kelenjar getah bening itu akan melambat berjalan atau sirkulasinya tidak lancar. Tetapi ketika kita rileks, maka menyebabkan otot-otot itu akan mengendor kembali. Ketika nanti otot-otot itu mengendor kembali, maka otomatis sirkulasi darah akan lancar lagi, sirkulasi cairan juga akan lancar lagi. Sirkulasi energi juga dia akan lancar lagi, sirkulasi kelenjar getah bening itu juga dia akan lancar lagi. Terus juga, maka pada orang yang sudah terkena benjolan di payudara, ya, benjolan di payudara, atau benjolan di bawah ketiak sini, atau benjolan di leher bagian kanan atau leher bagian kiri, atau benjolan di tenggorokan atau sering disebut gondok itu, maka ketika dia masih kecil, maka biasanya saya akan memberitahu bahwa begini loh cara pengobatannya gitu. Artinya begini, otot dan rangka itu di daerah situ akan digerakkan. Intinya begitu ya, otot dan rangka itu di daerah situ akan digerakkan. Contoh nih, ketika dia ada benjolan di sini, di tenggorokan sini masih kecil, maka ini harus diputar-putar. Sehingga apa? Sehingga nanti sirkulasi kelenjar getah bening itu dia akan lancar sampai ke ujung kepala. Setelah nanti sudah digoyang-goyang ini, terus dikasihlah nanti minyak ya, minyak yang sifatnya hangat. Biasanya di tempat kita itu menyediakan. Nah, ini nanti diolesin minyaknya di sini, sehingga nanti benjolan itu dia akan luntur. Nah, setelah dia nanti agak kempes, terus dia terurai, maka dia digerak-gerakkan nanti otot dan ininya, otot dan sendinya yang arah ke sana. Harapannya biar sirkulasi kelenjar getah bening itu bisa berjalan sampai ke sana. Nah, kalau nanti kelenjar itu masih kecil, insya Allah nanti ini masih bisa diatasi. Begitu juga dengan kelenjar yang di mana? Yang di payudara ya, payudara. Kalau masih kecil, maka organ sini yang biasanya yang harus digerakkan begini. Organnya digerakkan begini. Terus juga setelah digerakkan dikasihlah minyak yang sifatnya hangat untuk ini, untuk membuyarkan benjolan itu. Setelah nanti dia sudah buyar, terus digerak-gerakkan semua ini dadanya ya, dadanya, rongga dadanya dibuka semua, terus digerak-gerakkan semua sikunya, lengannya dan bahunya, sehingga nanti sirkulasi getah bening itu dia berjalan akan lancar. Terus ketika nanti terjadi benjolan di bawah ketiak ini juga sama, kita akan menggerakkan pinggang pinggul itu sama yang di sini. Dada bagian depan, terus ini semua digerakkan, pinggang pinggul digerakkan. Maka nanti kelenjar getah bening yang area sini dia akan lebih kuat lagi untuk membasmi bakteri, virus dan zat-zat kimia, zat-zat beracun, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu. Jadi kalau benjolannya masih kecil, itu masih bisa diatasi. Tapi kalau benjolannya sudah besar, itu tidak ada jalan lain lagi kalau tidak
diambil alih. Artinya kalau tidak biasanya kan di biopsi namanya. Kalau benjolannya sudah besar, maka jalan satu-satunya harus operasi ya. Kalau mau dioperasi, kalau tidak mau ya berarti kita harus mencarikan obat yang sifatnya kuat, yang arahnya itu melancarkan pembuluh kelenjar getah bening itu. Nah, insya Allah di tempat kita ini ada nih obat yang kuat untuk melancarkan pembuluh kelenjar getah bening itu. Sehingga nanti pembuluh kelenjar getah bening itu lancar, sumbatan itu nanti akan buyar, terus nanti sumbatan-sumbatan itu akan diambil alih oleh kelenjar getah bening itu, baru dirombak lagi. Setelah dirombak, sisa-sisa yang bersih itu akan dikirim lagi ke pembuluh darah. Gambarannya begitu. Jadi ketika benjolan itu sudah besar, tidak ada bahasa lain, tidak ada kata lain selain itu diangkat, atau bahasa kasarnya ya dioperasi. Jadi gambarannya begini ya teman-teman semuanya. Ketika ada sampah itu menggunung di di sungai itu ya. Ini ada sungai, di sungai itu ada sampah menggunung nih. Nah, jadi bagaimana kita caranya membuang sampah itu dari kali itu? Ya, jadi jalan satu-satunya kita harus alirkan kalinya, terus kita ambil sampahnya. Dialirkan sungainya, diambil sampahnya, dialirkan lagi sungainya, diambil sampahnya. Nah, ini kita lakukan ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Ini kita kerjakan terus sampai nanti sampah yang ada di sungai itu bersih semua. Pertanyaannya, kalau nanti sampah itu sudah bersih, apakah itu nanti baunya sudah hilang? Ya belum tentu. Karena sampah itu kalaupun dia sudah bersih di sungai itu, baunya masih ada. Maka kita tetap kerjakan terus-menerus sampai nanti bau itu akan hilang. Terus pertanyaan yang kedua, setelah nanti sampah itu sudah bersih, terus baunya sudah hilang, apakah di daerah situ masih terkontaminasi atau masih banyak bakterinya, masih banyak virus-virusnya? Iya, di situ masih banyak bakterinya dan di situ juga masih banyak virusnya. Maka pekerjaan itu tetap kita harus lakukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Setelah nanti kali itu sudah bersih, sampah itu sudah bersih, baunya sudah tidak ada, terus juga lingkungan di daerah situ juga sudah membaik, artinya tidak terkontaminasi lagi airnya, maka nanti ikan-ikan yang ada di sungai itu, yang daya tahan tubuhnya lemah, maka dia pertama hidup dulu di lingkungan situ. Setelah nanti sudah hidup, artinya ekosistem itu sudah terbentuk lagi. Nah, setelah itu baru nanti ikan-ikan yang daya tahan tubuhnya kuat, baru dia tinggal di situ. Pengobatan itu juga begitu. Jadi kalau tidak terselesaikan pengobatan yang pertama, maka pengobatan yang kedua dan pengobatan yang ketiga kita tidak bisa lakukan. Jadi kan begini teman-teman ya, selama ini memang kelenjar getah bening ini terlupakan. Artinya terlupakan itu begini, orang itu jarang membahas kelenjar getah bening itu ketika tidak ada benjolan. Jadi kalau sudah ada benjolan lah baru dibahas kelenjar getah bening itu. Tapi kalau tidak ada benjolannya, orang tidak membahas tentang itu. Maka ini adalah kesalahan yang besar atau kesalahan yang fatal ketika seseorang itu tidak memperhatikan fungsinya kelenjar getah bening itu di dalam tubuhnya.
Jadi saya ulangi sekali lagi, maka tugas dan fungsi kelenjar getah bening itu ialah menetralisir bakteri, virus, zat kimia, zat-zat beracun, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu, maka kelenjar getah beninglah yang tanggung jawab untuk menetralisirnya. Jadi kalau Anda kepengen tubuh Anda sehat, maka kuatkanlah kelenjar getah beningnya. Terus juga kalau kelenjar getah bening itu atau kelenjar getah bening Anda kepengen kuat, maka banyak-banyaklah menggerakkan otot dan sendi Anda. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kelenjar getah bening itu. Nah, ini insya Allah kita menyediakan obatnya semua ya. Cuma saya gambarkan begitu. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kelenjar getah bening ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.